Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Fatih Ahmad Atas. Ya gue buntung. Sebenarnya tuh jadi buntung tuh ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya emang kekurangan sih sebenarnya sih. Cuma gue nganggapnya ini kelebihan. Kekurangannya tuh gue suka jadi beban gitu. Jadi buntung itu yang pertama, ya gue kalau nyetopin taksi gitu ya, nyetopin angkot, bang kiri bang, orangnya lewat aja, dikira gue mau markirin coy. Gue bang kiri bang, nggak bisa gitu ya. Terus jadi buntung itu apalagi sekarang corona ya, lebih rawan kena corona. Karena kalau buntung gue aja kan cuma satu jadinya lebih rawan kena corona gitu ya. Itu jadi buntung ya, tapi ada lebihnya, gue enak gitu. Jadi kalau gue bawa motor terus gue nabrak gitu ya, gue pernah waktu itu kejadian, gue goncengan sama mantan gue nih. Saat gue goncengan, gue belok kanan, dia mobilnya belok kanan juga, dia belok kiri, dia ikutan belok kiri. Akhirnya dia rem mendadak, terus gue nabrak, bus. Dia keluar dari mobil, wah, pas ngeliatan gue gini-gini aja. Oh iya, jadi kasihan, nggak jadi marah gitu. Itu jadi buntung ya. Terus gue tuh kadang ini ya suka apa ya, nyanyi gitu. Cuma gue ada satu lagu yang sebenarnya gue kasihan gitu sama, bukan kasihan sih, nggak cocok dibawain sama orang buta. Kayak misalkan lagu Bintang Kecil ya. Bintang kecil di langit yang biru. Itu kan kalau orang normal nyanyinya gitu ya. Kalau orang buta, bintang kecil katanya, soalnya dia nggak ngelihat gitu. Soalnya dia nggak tahu. Udah cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, boleh kenalan sekali lagi nggak? Boleh dong, boleh. Kenalin, nama gue Fatih. Orang-orang biasanya pada manggil gue Fatih Hyung ya. Itu. Oke, Fatih Hyung, lo tuh sebenarnya sekarang dikenal sama orang tuh sebagai apa sih? Stand up comedian kah atau apa? Stand up comedian sih sekarang lagi vakum gitu ya. Maksudnya nggak banyak yang lu stand up di gue. Nggak banyak. Sekarang jadi ya udah bocah nongkrong aja gitu. Jadi bocah nongkrong aja, bocah yang suka ngopi, suka apa gitu. Dilihat-lihat lagi viral nih di TikTok. Aduh. Viral. Itu lu sengaja pengen viral atau emang sebenarnya lu lucu-lucuan doang sih? Enggak, gue nggak sengaja pengen viral dan nggak sengaja gue bikin TikTok gitu. Sebelumnya gue pernah punya TikTok, cuma itu isinya bucin semua gitu, terus di waktu itu, di satu waktu gue ketemu sama abang-abangan, dia ngeliat gue kayak, anjing nih lu bangsat nih, lu anjing, katanya lu anjing. Kenapa bang? Enggak, gue pengen lu jadi ikon buntung Indonesia gitu. Ikon buntung Indonesia, kata gue. Gimana sih ikon buntung Indonesia? Terus itu kan obrolan-obrolan yang kemarin gitu ya. Dan gue punya temen yang hampir tiap hari dia bener-bener nongkrong itu bikin TikTok terus. Terus gue bilang ke dia, bikin TikTok ya sama gue yuk, kata gue. Lu rese lu anjing, tiap hari bikin TikTok mulu, nongkrong, bikin TikTok kan, kata gue kan gitu ya. Akhirnya dia bikin TikTok tuh pertama di akun dia. Terus karena gue banyak juga yang nonton ya, anjing, selera Indonesia buntungan, kata gue kan, selera Indonesia tuh buntungan. Akhirnya ya udah deh, gue mau bikin TikTok gimana sih? Gue lupa password yang dulu gue. Dikasih lah sama dia, nih second akun gue dipakai. Gue pakai ya sampai sekarang ternyata. Jadi yang awalnya iseng
karena rame ya udah gue balik lagi ke obrolan sama abang-abangan yang sebelumnya itu gitu Kak. Boleh nggak diceritain secara singkat aja apa sih yang terjadi sama lo sampai akhirnya lo kayak gini sekarang? Yang terjadi sama gue ini ya, buntung tuh bukan sembarang buntung anjay. Buntung bukan sembarang buntung. Buntung ini kena kanker. Iya. Iya. Ya, buntung gue ini 2017 gue divonis pertama kena tumor. Dan dokter udah bilang itu harus diamputasi. Cuma gue nggak mau ya kan. Gue nggak mau lah. Namanya juga waktu itu umur gue masih ya anak SMP kelas 2. Di situ dokter bilang harus diamputasi, ya gue nggak terima dong. Anak muda kan, apalagi gue masih kecil gitu kan, masih belum bisa nerima gue harus dibuntungin. Cuma kesini berjalan ternyata si tumor itu ganti jadi kanker, namanya kanker tulang, osteosarkoma. Dan itu tiap tahun tumbuh lagi kayak gitu kan. Dan akhirnya di 2019 itu kira-kira operasi keempat, operasi keempat di 2019 itu gue udah ngejalanin operasi keempat gue dari 2017 itu. Dan gue ya udah, karena udah ngerasa anjing sakit juga ya, gue bosen juga gitu kan, sakit mulu, kagak bisa tidur, ya bener-bener kalau malam tuh bener-bener nggak bisa tidur itu pasti setiap abis ajan tuh baru gue bisa tidur kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh amputasi aja. Gue datang ke dokter, dok kamu ngapain katanya, datang lagi, amputasi. Udah capek ya udah kan gitu, akhirnya harus diamputasi gitu Kak. Mati, kita pernah dengar nih katanya dulu sampai ada beberapa profesor yang datang ke rumah lo buat ngeledi kanker lo itu, kok bisa? Oh iya, itu di 2019 kira-kira bulan Juni itu gue lagi di pesantren. Dan ketika gue lagi di pesantren, ditelepon sama bokap gue, ini ada profesor pada mau datang gitu kan, ke rumah. Terus mau ngapain? Ya nggak tahu, ini pengen neliti. Terus akhirnya pada datang tuh rame banget. Terus mereka minta berkas-berkasnya, dan mereka bilang di situ setelah minta berkas-berkasnya, ini tuh kanker pertama di Indonesia. Pertama bilangnya di Indonesia. Nggak tahu ya, mungkin kalau di luar ada. Ini pertama di Indonesia. Kenapa kok bisa pertama? Karena biasanya osteosarkoma itu ya, dokternya bilang osteosarkoma terus kanker tulang itu tuh biasanya adanya di tulang-tulang besar, kayak tulang kaki, tulang tangan, tulang-tulang yang panjang dan besar gitu. Ini di tulang yang cuma segini. Di situ gua wanjay rekor muri cewek. Gua rekor muri pertama, orang bangga. Oh, prestasi yang lain gue penyakit gitu. Gitu Kak. Oke. Gue mau nyenderan. Nggak ada. Oke, gue gini ya. Iya. Gue ngeliatin dulu gini nih. Oke. Ternyata nggak ada. Pernah ada kejadian lucu nggak selama proses pengobatan lo? Banyak. Banyak. Ceritain Banyak. yang menurut lo lucu. Yang pertama waktu ini ya amputasi ya, waktu operasi amputasi tuh ya, pengobatan gua. Itu tuh ada teman-teman gua yang ikut sama gua waktu itu. Dia nginep di rumah sakit bareng bapak gua, dan itu lima orang teman gua tuh ikut nginep di situ. Itu mereka datang ya kan, bener-bener nyemangatin gua. Ayo gue ikut lu mau lu diamputasi, mau lu gimana gue pokoknya pengen ikut lu katanya. Mereka itu 5 orang itu ya. Terus
waktu gua masih di ruang operasi, itu temen gua tuh lagi pada nungguin gitu. Bapak gua keluar dari ruang operasi. Karena bapak gua sebelumnya dipanggil sama dokter. Bilang ke temen gua, "Kamu nanti pulang sama siapa?" Naik KRL begitu kan, naik KRL. Oh, naik KRL. Ya udah. Tapi sambil bisik-bisik gitu. Ya udah, nanti bawain tangannya Patih ya, katanya. Temen gue kan langsung ya, gue di KRL bawain tangannya Patih gitu. Kalau hidup kan nggak enak ya. Itu di tas, itu tuh bener-bener bawa di tas. Dia cuma bawa tas, masukin tangan gue di tasnya. Kan gila, itu temen gue, gimana? Ntar kalau gatel bisa garukin dong ya? Iya, anjing kata gue. Ya. Nah, itu temen gue bener-bener panik gitu. Panik banget. Nah, tapi alhamdulillahnya nggak jadi karena guru-guru gue pada datang. Guru-guru gue waktu gue operasi itu pada datang, dan gue keluar ruang operasi, itu tuh kayak yang gue anjing nih orang kok pada nangis gitu, pada sedih. Gue keluar dari ruang operasi, gue tiduran kan, nangis nih, kata gue tuh nangis sih. Ngapain sih pada nangis, dalam hati gue kan ya. Terus gue giniin aja, hilang, kata gue tuh. Gak mati kamu ini. Pada gitu, jadi gue nggak bisa gitu ngeliat teman-teman pada nangis, guru-guru gue pada nangis tuh. Ya akhirnya gue bercandain aja, hilang, kata gue. Ya mereka di situ kesel, cuma ya anjing udah buntung gitu kan. Gitu. Lo pernah sedih nggak sih? Sedih. Kalau sedih pernah. Kapan? Tapi bukan sedihin tangan. Dia pernah sedihin tangan. Sedihin tangan gue itu karena gue dulu tuh kan gue bandel nakal, jahil gitu. Jadi tuh gue sayang aja gitu sama tangan gue, udah diambil duluan, cuman ntar kayaknya nih yang kena dosanya doang nih gitu. Gue sedihnya ini ntar kena dosanya doang, kan gue jahil gitu ya. Yang ini kan gak jahil gitu, ini masih hidup gitu, paling ya gitu sih. Terus kalau sedih gue di rumah sakit pernah. Jadi tuh tiap yang nganterin operasi gue kan bokap gue. Di situ sampai pernah kejadian bokap gue mau dipecat dari perusahaan, udah SP3 bapak gue, karena jatah cuti itu dia udah setahun ini nih, misalkan tahun ini jatah cuti 2 tahun ke depan itu udah diambil semua di tahun ini, karena waktu itu nemenin gue operasi, nemenin gue kemo segala macam. Itu waktu 2017 gue ditemenin, dan kemarin 2019 tuh gue sendiri gitu. Gue suka sedih aja gitu, anjing ntar bapak gue dipecat, gue bayar pakai apa gitu kan, ya suka. Setiap waktu mau operasi tuh gue nangis karena anjing ada ya orang tua sesabar dia gitu, orang tua yang gak banyak bacot, cuma ya udah jalan gitu, gak banyak bacot yang lu nyusahin gue aja, lu nggak banyak yang kayak gitu tuh. Dia bener-bener dah mas ikhtiar, katanya bapak gue orang Jawa jadinya manggilnya mas gitu kan. Ya udah mas ikhtiar aja, ntar sembuh atau enggaknya itu mau urusan yang atas, katanya. Oke, ya udah, gue dari situ gue mulai semangat gitu. Oke. Setelah lo memutuskan untuk amputasi, pernah nyesel nggak? Gue nggak nyesel. Pertama gue sadar waktu habis amputasi, gue amputasi pakai heroin, gue gila ya. Lu belum pernah narkoba kan? Aduh, nggak usah sok keras. Gue pakai heroin, gila. Pakai heroin. Ya gue pertama kali sadar, itu yang ada di pikiran gue, yang ada di perasaan gue, satu, lega. Itu gue lega banget. Orang mah mikirnya kayak, lo habis amputasi gimana, lu pasti ini kan. Enggak,
gue lega, sumpah, karena itu sakit banget. Kalau lu ini mah sakit banget itu, bener-bener. Jadinya waktu gue udah amputasi, lega, hidup baru gitu. Kalau gue pakai heroin, iya, itu kayaknya gara-gara efek heroin ya. Itu kayaknya gara-gara efek heroin deh. Iya. Karena lu ngerasa lega mungkin karena efek heroin. Iya, pas heroinnya udah habis anjing sakit. Anjing sakit. Gitu. Pernah nggak lu ngedown karena keadaan? Kalau misalnya pernah, sedalam apa? Ngedown. Ngedown sih enggak, cuma lebih ke malu sih. Awal amputasi tuh gue setiap keluar rumah dan keluar kelas itu selalu pakai gendongan, karena dulu kan digendong. Cuma mantan gue bilang ke gue, apa ya, ngapain sih pakai gendongan mulu, risih ngelihatnya kayak gitu. Jadi banyak teman-teman gue yang, apaan sih lu udah bisa muter-muter gini juga masih aja pakai gendongan, risih gue mah ngelihatnya, lu bolak-balik make ribet katanya. Dari situ iya juga sih, gue ngerasanya kayak gitu. Cuma ntar orang-orang kan ngelihatnya, ih buntung anjing, kasihan gitu. Gue nggak pengen orang lihat gue kasihan, jadinya gue tutupin aja kayak gitu. Gitu sih kak. Dari tadi kan ngebahas-bahas mantan nih, lo punya pacar nggak sih? Sekarang pacar nggak punya, cuma punya mantan. Mantannya yang satu, cuma 2 mantan ya. Gue cuma punya 2 mantan. Yang satu orang Indramayu, jauh. Terus yang satunya ada orang Kerawang. Dulu satu organisasi sama gue ketuanya, dia jadi sekretaris. Jadi cicomeong lah. Cinlok organisasi ya? Iya, cinlok di organisasi gitu. Dan ya, yang nemenin gua waktu gua udah diamputasi itu ya mantan gue yang satu organisasi itu. Karena dia, menurut gue dia orang hebat sih. Dia cewek yang nggak mandang apa-apa gitu. Orangnya bener-bener polos orangnya gitu. Polos sama baik nih? Ya polos baik, iya. Polos iya, baik iya. Polos gitu. iya, baik iya. Polos iya, baik iya, nggak yang gue pernah ada cerita sama dia. Jadi gue ke mall gitu kan. Orang-orang tuh pada ngeliatin. Gue jalan sama dia gitu kan. Pegangan. Pegangannya gue kebetulan di kiri. Oh iya. Ya kan, jadi ini nganggur ya kan. Ini nganggur, gue gini aja. Pegangan gini, nganggur. Orang-orang tuh pada ngeliatin. Kayak ngeliatinnya tuh, lu mau aja sih sama yang buntung gitu kan ya. Terus gue bilang, kamu nggak malu apa diliatin orang-orang? Ngapain malu? Kamu ini yang buntung. Kata dia kan gitu ya. Kamu ini yang buntung. Iya sih. Ya udah nggak usah malu. Kamunya juga nggak ngerasa kekurangan kan? Mereka yang ngeliat kamu kekurangan. Coba kamunya kan nggak ngerasa kekurangan gitu. Bertepuk sebelah tangan. Iya. Pernah ada yang bully lo nggak? Orang bully waktu udah buntung itu ya. Iya. Gue orang yang suka ngebully. Jadi gue harus pertanyaannya salah ya? Iya. Mulut gue nih suka, kalau ngeliat orang yang gini ya, contohnya ya, gue lagi jalan sama temen gue, naik motor ya, gue dibonceng. Terus tuh lewat KCP waktu itu, ada bapak sama anak sama ibunya. Terus gue bilang, temen gue ini broken home. Gue bilang, Cek, lu nggak iri apa kayak gitu? Ya kan, kayak gitu kan gatel banget mulut gue buat ngebully orang. Jadi waktu gue dibully, ini bulian buat gue balikin ke mereka gitu. Jadi waktu dia ngebully, gue ini lagi, dia misalkan kayak ngebully, buntung, bacot lu, punya nggak yang kayak gini, mahal nih, kata gue gituin. Jadi tiap ada yang ngebully gue bales bully lagi gitu. Kalau nggak dia ngebully gue balas,
gue yang gue bully, bener-bener diri gue yang gue bully gitu sih. Oke. Berarti lebih banyak yang support ya daripada yang bully. Balance sih. Balance. Balance. Support iya, bully, tapi kayaknya sekarang banyak yang bully deh. Sekarang banyak yang ngebully. Tapi kalau buat gue, orang yang ngebully gue kayak misalkan apa ya? Lu pasti nggak bisa main basket ya. Nah, itu tuh ntar gue jadiin materi stand up. Oke. Setiap orang yang ngebully gue, setiap orang yang ketemu gue terus tiba-tiba ngeledek, itu pertama gue inget-inget dulu nih kata-katanya nih. Oh iya, berarti gini. Nggak gue ladenin dulu. Nanti waktu udah rada lama, baru gue show up gue gitu. Gue kayak ngeledekin diri gue. Tapi sebenarnya makasih lo ya buat yang ngebully. Jadi lu sering-sering ngebully gue aja gitu. Biar gue nggak pusing buat nyari materi. Karena nyari materi itu susah anjing. Nyari materi itu buntung lagi kan. Jadinya ya udah semakin banyak yang ngebully gue, semakin gampang gue buat nyari materi stand up gitu. Pernah tersinggung nggak sama anak-anak di tongkrongan? Tersinggung? Enggak sih kayaknya. Gue alhamdulillah tongkrongan gue nggak sempurna semua gitu. Nggak sempurna semua. Ada yang bokapnya meninggal, bapaknya nyokapnya meninggal, ada yang broken home, banyak yang broken home. Jadi ya udah saling ledek tuh udah biasa. Mungkin tapi gue sebenarnya tuh kalau abis ngeledek teman-teman yang kayak gitu suka mikir. Gue ngeledek nih, terus anjing ntar dia sakit hati nggak ya? Tapi udahlah bodo amat lah, nggak terlalu dipikirin juga gitu. Cuman ntar abis itu sorry ya, santuy, lu gue tahu hati lu, gue gituin paling. Itulah. Oke, next. Momen apa yang paling lo nggak suka? Momen yang paling gue nggak suka, yang pertama kalau gue lagi stand up gitu ya, stand up gue kan tentang dark jokes, terus juga yang bawain dark jokesnya gue yang ngerasain gitu kan. Itu tuh ada aja orang yang gue stand up, terus ada yang nahan gitu. Itu sebenarnya lucu banget, cuma buat orang, aduh gue pengen ngetawain cuma takut dosa gitu. Itu jangan ditahan. Itu gue paling nggak suka tuh kalau yang kayak gitu. Tuh nahan ketawa tuh, aduh paling nggak suka. Jadi gue udah capek-capek nulis materi, dia nahan ketawanya, sakit hati gue. Gue capek-capek lo nulis materi gitu. Ada nggak hal yang nggak pernah lo ceritain ke siapapun, tapi sebenarnya lo pengen banget cerita? Hal yang pengen banget di balik keceriaan gue ini ya, di balik gue yang sotoy terus yang anjing ini, gue tuh pernah sampai gue Islam. Cuma waktu itu gue bener-bener anjing apaan sih ya Allah, banyak yang lebih bangsat dari gue, banyak yang lebih anjing dari gue, tapi kenapa gue gitu yang kena kanker dan kena rekor muri gitu kan. Itu yang gue keselin. Akhirnya beberapa tahun kemarin itu gue bener-bener nyari siapa Tuhan gue, dan ada temen gue yang Kristen, bro gue pengen belajar Kristen bro, gue ikut. Ada temen gue yang Hindu, gue ikut. Yang Buddha ada. Cuma ya gue ikut aja karena di Buddha itu tiap ibadah dapat duit gitu. Jadinya gue ikut. Sampai akhirnya gue udah bener-bener anjing siapa nih Tuhan gue, belum ada yang bener, belum ada yang ngasih kasih sayang buat gue gitu. Ini gue udah tumbuh lagi. Itu akhirnya gue ngerasa nggak adil ataupun apa gitu kan ya. Sampai akhirnya ada temen kecil gue itu dia pulang dari pesantren ketemu gue, dan dia ngeliat gue beda gitu. Kok lu jadi sering ini? Waktu itu dia awalnya ngajak sholat kan. Sholat, iya sok, sono lu ibadah aja kata gue kan. Dia ngerasa nih ada yang aneh nih sama si Patih nih. Akhirnya dia ngajak ngobrol, dan gue di situ dicuci otak gue, diajak main sana sini. Akhirnya 2 bulan gue bareng dia, gue balik lagi ke
Tuhan gue yang awalnya gitu. Alhamdulillah. Itu bener-bener apa ya, gue nyari jati diri. Terus gue juga nonton PK. Oke, ya. Iya, nonton PK itu yang film India itu ya. Film itu gue nonton PK itu, dan di situ gue ngerasa wah anjing. Akhirnya gue balik lagi. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Soalnya bapak gue yang pertama, bapak gue ustadz. Yang kedua, ibu gue juga ustadz. Ustazah, bukan ustadz dong. Itu masa gay. Ya. Kayak gitu. Ibu gue ustazah. Kalau misalkan gue ikut seberangan sama mereka gitu ya, gue berseberangan sama mereka, waduh, habis gue gitu. Ya udah akhirnya ketemu teman gue, alhamdulillah teman gue bisa balikin gue jadi agama gue yang semula gitu. Oke. Terakhir, gimana caranya lo bisa berdamai sama diri lo sendiri? Berdamai. Yang pertama gue belajar dari bapak gue. Bapak gue tuh orang yang bener-bener sabar gitu ya, sabar banget lah. Terus apapun orang yang nyurangin dia, siapapun dia yang nyurangin dia, itu ikhlas. Ya udah dia curangin gue, ya udah deh, ikhlasin aja. Mungkin itu rezeki dia. Bapak gue selalu mikirnya kayak gitu. Jadi itu nurun ke gue. Yang kedua, gue orang yang nggak bisa ngeluh bisa. Cuma nggak bisa yang terus ada di titik itu. Terus ada, ini gue udah buntung, gue harus gue berarti udah di sini aja gitu. Gue waktu buntung, gue bilang ke teman-teman gue bilang ke keluarga gue, ya udah ini hidup baru aku. Ini hidup baru yang sebelumnya gue punya tangan dan sebelumnya gue jahil ataupun apa gitu ya. Dan sekarang gue hidup dengan tangan gue yang nggak ada. Gimana caranya gue bisa tetap hidup dan gimana caranya gue bisa tetap bahagia dan bisa tetap berkreasi gitu. Itu dari gue gitu. Intinya mah ini hidup baru gue, hidup baru dari tangan 2 ke tangan 1 gitu ya. Itu nggak 1 sih, 3/4 ini. 1/3/4 gitu. Jadinya gue mikirnya kayak gitu. Gue harus tetap hidup walaupun tangan gue cuma 1. Kalau misalkan gue udah 1 tangan terus gue stuck di situ, kasihan mak bapak gue, nyokap bokap gue, dia harus mikir ini gimana caranya biar gue nggak stres gitu. Makanya waktu gue amputasi itu sebenarnya yang pertama nggak terima itu nyokap bokap gue. Mereka bener-bener, kamu siap mas, kamu siap? Ya udah siap, ayo gaskan sekarang, kata gue kan gitu. Jadi ya mereka yang alhamdulillah gue jadi nggak beban pikiran buat dia karena gue diamputasi. Sebelumnya itu mereka kepikiran banget kalau anak gue diamputasi gimana gitu kan. Dan alhamdulillahnya gue udah nggak jadi beban pikiran buat mereka karena gue udah bisa ikhlas gitu, udah nggak perlu juga ngeluh neko-neko apa-apa gitu. Akhirnya ya udah ikhlasin aja. Itu semua punya yang atas kok gitu. Oke, thank you Batik Iya. udah datang ke studionya Kaze. Studionya Sama-sama. Good Story. Terima kasih Sama-sama. atas ceritanya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua ya. Amin. Tak gantung-gantung, pala botak, tangannya buntung. Yoi.